Sejak balap mobil diperkenalkan di Prancis pada tahun 1894, tahun demi tahun olahraga itu berkembang dan menyebar ke berbagai benua, termasuk di benua Asia. Perkembangan itu meliputi perkembangan format balapan dari awalnya hanya balap ketahanan dari kota A ke kota B dengan jarak ratusan kilometer menjadi format yang lebih beragam. Ada format balap touring, endurance race, rally, drag race, drifting, hingga top speed racing. Dan perihal top speed racing, ada satu kompetisi yang ikonik. Kompetisi itu bernama Yatabe Speed Trial yang diadakan di Jepang. Ketika bicara soal Yatabe Speed Trial, kita perlu tahu venue yang menjadi satu-satunya tempat diselenggarakannya event tersebut. Venue itu bernama Yatabe Test Track. Yatabe Test Track atau biasa dikenal juga sebagai Yatabe Proving Ground merupakan sirkuit yang dibangun pada tahun 1961 dan rampung pada tahun 1964. Sirkuit ini berlokasi di prefektur Ibaraki, tepatnya di Tsukuba yang berjarak 70 km di utara Tokyo dan hanya berjarak 20 km dari sirkuit Tsukuba. Sirkuit ini dibangun oleh pemerintah Jepang dengan tujuan sebagai tempat uji coba untuk mobil-mobil yang dikembangkan oleh manufaktur Jepang untuk mengembangkan berbagai piranti keselamatan dan teknologi baru yang digunakan pada mobil produksi massal mereka di tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka memaksimalkan penggunaan sirkuit ini untuk pengambilan data terkait mobil-mobil yang dikembangkan, dibentuklah badan riset khusus yang menangani soal data-data pengembangan mobil di manufaktur Jepang yang diberi nama JARI atau Japan Automotive Research Institute pada tahun 1969. JARI sendiri berkantor di area Yatabe Test Track dan punya peranan pula untuk mengelola sirkuit tersebut. Tsukuba jadi tempat didirikannya Yatabe Test Track karena memang kota itu dicanangkan menjadi pusat penelitian dan ilmu pengetahuannya Jepang. Balik masalah sirkuit, Yatabe Test Track merupakan sirkuit oval dengan tikungan yang punya sudut kemiringan sebesar 45,2 derajat dan punya panjang trek kurang lebih 5,5 km dan lebar 12 meter. Selain ada trek oval itu, seiring berkembangnya waktu, di area Yatabe Test Track juga dibangun trek berbentuk lingkaran sempurna untuk mengetes handling mobil, kemudian trek lurus untuk menguji pengereman, trek tanah, dan trek serbaguna untuk pengetesan yang lebih luas. Tujuan dibangunnya Yatabe Test Track sendiri sebenarnya sangat mulia, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang otomotif. Tapi di sisi lain, siapa yang nggak ngiler ketika lihat sirkuit oval yang proper itu lagi nggak dipakai? Kemudian, muncul pikiran untuk menjadikan Yatabe Test Track sebagai ajang untuk saling kejar top speed. Dan salah satu mobil pertama yang memanfaatkan Yatabe sebagai tempat meraih top speed tertinggi adalah sebuah Prince R380. Pembalap tes dari Prince Motor Company, yaitu Yukio Sugita, dipercaya untuk menggeber mobil ini di Yatabe di dua sesi tes pada tanggal 6 Oktober 1965 dan 14 Oktober 1965. Dan rekor top speed tertinggi yang dicatat pada sesi kala itu mencapai 239,35 km per jam. Sejatinya, mobil ini bisa memecahkan 6 rekor dunia pada kelasnya. Tapi, karena pada kala itu, Yatabe Test Track belum dihomologasikan oleh FIA, maka rekor itu hanya diakui di Jepang dan tidak diakui sebagai rekor internasional. Kemudian dilanjut pada tahun 1966 dengan turunnya Toyota di Yatabe dengan mobil Toyota 2000 GT warna kuning. Yang dimana dimotif ringan dan melaju selama 78 jam non-stop atau 3 hari lebih 6 jam. Mobil berwarna kuning ini sejatinya merupakan satu dari 4 prototipe dengan kode 280A1 yang diuji oleh Toyota pada saat proses pengembangan mobil 2000 GT pada awal 60-an. Dan mobil ini pula merupakan prototipe yang dibuat dengan bodi besi yang memang dipersiapkan untuk top speed trial. Mobil ini sukses melaju selama 78 jam non-stop hampir tanpa masalah. Dan selama pengujian itu, mobil ini berhasil mencatatkan kecepatan rata-rata sebesar 206 km per jam. Dan kecepatan tertinggi yang dicatat adalah sebesar 210 km per jam. Percobaan kala itu memecahkan 13 rekor internasional dan 3 rekor dunia untuk uji kecepatan dan endurance untuk mobil di kelas 1500cc hingga 2000cc. Setelah perlombaan yang meraih kesuksesan besar itu, pada tahun-tahun berikutnya, mobil berwarna kuning ini juga dipakai lagi untuk memecahkan rekornya terdahulu di Yatabe.
Namun naas berakhir tragis dengan tragedi besar di mana mobil ini crash dan terbakar habis. Mendengar pencapaian yang diraih Toyota pada tahun 1966, Nissan membalas pada tanggal 8 Oktober 1967, di mana mereka kembali menurunkan R380 ke Yatabe dengan nama baru, yaitu Nissan R380 MK2. Karena Prince Motor Company merger dengan Nissan pada tahun 1966. Dan kini, pembalap Nissan lah yang dipercaya untuk menggeber mobil ini di Yatabe. Pembalap yang diberi kepercayaan itu bernama Tatsuo Yokoyama. Dalam sesi tes yang berlangsung selama 1 jam ini, Nissan mengulangi pencapaian mobil ini di 2 tahun yang lalu dengan mencatatkan average speed tertinggi sebesar 256,09 km per jam. Torehan top speednya tidak dipublish tapi diperkirakan bisa menyentuh 270-an km per jam. Dan karena di tahun sebelumnya sirkuit Yatabe sudah di-approve oleh FIA, maka rekor yang diraih Nissan pada saat itu diakui sebagai rekor internasional di kategori Speed and Endurance untuk mobil dengan mesin 1500cc hingga 2000cc dan memegang 7 rekor dunia, yaitu rekor di jarak 50 km, 50 miles, 100 km, 100 miles, 200 km, 200 miles, dan 1 jam. Menyusul masalah terbakarnya Toyota 2000 GT yang telah dijelaskan di atas, turut membuat lesunya ajang pemecahan rekor di Yatabe. Pada periode 70-an, Yatabe hanya digunakan untuk mengetes kemampuan mobil-mobil yang akan diluncurkan pabrikan Jepang. Dan di saat yang sama, Jepang juga lagi asik-asiknya dengan drag race. Hingga pada tahun 1981, Yatabe mulai digunakan kembali sebagai tempat pemecahan rekor top speed. Tapi dengan format yang berbeda menyusul makin berkembangnya dunia otomotif Jepang dengan munculnya berbagai tuner hose yang mampu membuat mobil lebih kencang lagi. Event top speed racing di Yatabe kala itu dikenal dengan nama Yatabe Speed Trial. Sebenarnya Yatabe Speed Trial bukanlah event resmi yang diselenggarakan oleh sebuah event organizer, tapi memang pure diselenggarakan secara mandiri oleh orang-orang yang ingin melihat seberapa kencang mobil mereka bisa berlari. Yang kemudian orang-orang itu mensepakati tanggal berapa akan dilaksanakannya tes tersebut dan digabungkan dalam suatu event. Pada event Yatabe Speed Trial pada tahun 1981 itu, banyak tuner-tuner yang ikut dengan mobil jagoan mereka. Ada satu mobil yang fenomenal dari event Yatabe Speed Trial kala itu, yaitu sebuah mobil De Tomaso Pantera yang berhasil menembus kecepatan 300 km per jam untuk pertama kalinya di Jepang. Mobil itu dijuluki The Devil's Car, yaitu sebuah mobil milik seorang Gary Aran Mitsunaga, seorang Hawaii keturunan Jepang. Mobil ini ditenagai dengan mesin LS7 V8 7,6 liter yang dapat mengeluarkan tenaga hingga 700 horsepower yang ditune up spesial oleh pembalap dan tuner terkenal di balap NASCAR, yaitu Mario Rossi. Kemudian pada bulan November tahun 1981, mobil ini dibawa ke Jepang untuk dites di Yatabe Test Track untuk bisa melihat seberapa kencang ini mobil. Di Jepang sendiri, mobil ini disempurnakan oleh Masaru Hosoki, yaitu seorang pemilik tuner hose ABR, yang dimana tuner hose ABR merupakan salah satu tuner hose yang eksis di awal-awal era keemasan otomotif Jepang. Pada saat sesi tes di Yatabe berlangsung, mobil ini dikemudikan oleh pembalap legendaris Jepang, yaitu Kunimitsu Takahashi. Takahashi-san membawa mobil ini dengan sangat berdarah-darah. Temperatur mesin mobil naik secara tidak wajar karena ada masalah di bagian pendinginan mesin. Ditambah juga terdapat masalah pada pelumasan oli. Namun secara ajaib, The Devil's Car tercatat berhasil meraih top speed yang mencengangkan, yaitu mencapai 307,69 km per jam, yang dimana torehan itu mengalahkan RX-7 FB besutan Isami Amemiya yang hanya dapat meraih top speed sebesar 277 km per jam. Torehan kecepatan itu turut membuat tuner-tuner lain tergerak untuk turut menurunkan mobil terbaik mereka di Yatabe. Dan ada satu mobil lain lagi yang jadi sorotan di Yatabe Speed Trial tahun 1981, yaitu adalah sebuah Corvette Stingray C3 milik Haruka Akihide yang merupakan salah satu pembalap legendaris di lintasan Tomei Expressway. Dan ada satu hal yang unik di mana pada era 70-an dan 80-an ada suatu kepercayaan di Jepang yang menyebutkan bahwa jika ingin mobil yang kencang, beli aja sport car buatan Amerika. Dengan itu nggak akan ada mobil Jepang yang bisa ngejar. Balik lagi soal Stingray, mobil ini dipersenjatai dengan mesin LS6 V8 7,4 liter yang dipadukan dengan transmisi otomatis 4 speed. Nggak banyak ubahan yang dilakukan pada mobil ini. Tapi ketika dibawa oleh Kunimitsu Takahashi, secara ajaib mobil ini mampu meraih top speed sebesar 238,01 km per jam. Yatabe Speed Trial kembali diselenggarakan pada tahun 1982. Kali ini bintang utamanya adalah 3 tuner hose yang bertarung sengit untuk membuktikan siapa yang tercepat.
Tiga tuner house yang bersaing itu antara lain REA Mimiya, RS Yamamoto, dan SS Kubo. Aksi itu diabadikan dalam rubrik khusus dalam majalah Option. Yang jadi highlight adalah REA Mimiya, di mana mereka membawa Mazda RX-7 SA22C bermesin 13B yang dipadukan dengan karburator Weber 48. Ditambah dengan dua turbo triple K K26 yang busnya disetel 0,9 bar. Diperkirakan output yang bisa dihasilkan mobil ini mencapai 395 horsepower. Amemiya-san mempercayakan Suzumi Tomohiko untuk menggeber mobil ini di Yatabe. Top speednya mencapai 278,52 km per jam. Dan dilanjut pada tahun 1983, di mana HKS melakukan percobaan menembus kecepatan 300 km per jam di Yatabe District menggunakan mobil racikan mereka sendiri, yaitu HKS M300. Mobil HKS M300 punya basis mesin Toyota Celica XS yang dikenal juga di US sebagai Toyota Supra A60. Mesin 5 MGEU yang ada pada mobil ini diobrak-abrik pakai jeruan buatan HKS. Sistem pengabut injeksinya dibuang dan diganti jadi karburator. Kemudian, dua turbo juga turut dipasang untuk mendongkrak tenaga mesin. Rumornya, mesin racikan HKS ini bisa mengeluarkan tenaga hingga 600 horsepower, hampir 3 kali lipat dari Celica XX standar. Hasilnya, mobil ini dapat meraih top speed hingga 301,25 km per jam. Catatan itu terhitung impresif mengingat teknologi ban yang ada pada pasaran kala itu tak sebagus sekarang. Semua orang nggak tahu kapan ban mobil yang dipakai pemecahan rekor itu akan meledak. Untuk pembahasan lengkap mengenai tuner house yang tarung di Yatabe mungkin bisa dilanjut di video lain, karena banyak banget. Yatabe Speed Trial terus diselenggarakan hingga akhir 90-an dan dapat exposure lebih dari majalah Option. Sempat surut karena ekonomi Jepang yang runtuh, namun kembali menggeliat di awal 2000-an. Dan sekali lagi harus terhenti setelah meninggalnya editor-in-chief dari majalah Option, yaitu Masa Saito di lintasan Yatabe pada tahun 2005. Sejak saat itu, Yatabe mulai ditinggalkan. Berita sedih terus berlanjut pada pertengahan era 2000-an, di mana Yatabe Test Track dibongkar dan dialihfungsikan sebagai area perkantoran dan area industri. Jejak treknya masih terlihat sebagian di Google Maps, dan ada satu potongan tikungan yang tetap dijaga untuk dijadikan monumen yang menandakan bahwa pernah ada trek legendaris yang berdiri di sini.